Pria ini pembalap berpengalaman yang baru kembali dari luar negeri. Saat memarkir motornya, ia melihat dua tempat parkir bertanda nomor 1 dan 2. Di dalam bar, perhatiannya tertuju pada Joe yang mengenakan pakaian balap dan tampak sedang kebingungan memikirkan motor untuk event. David mencoba menyapanya, tetapi Joe malah cuek kepadanya. Tak lama kemudian, David mendapati motornya yang diparkir di tempat nomor 2 telah dipindahkan. Joe dan Jimmy muncul dan menyindirnya soal aturan tak tertulis di tempat itu. Tidak terima, David langsung mengejar mereka dengan motor. Adu kecepatan pun terjadi di jalan raya. Awalnya keduanya seimbang, namun situasi berubah saat mereka berhadapan dengan truk besar dan razia polisi. David terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di bawah jembatan, sementara Joe berhasil lolos. Dari kejadian ini, keduanya mulai saling mengenal dan menyadari bahwa mereka memiliki kesamaan, sama-sama mencintai balapan, dan memiliki hubungan yang buruk dengan ayah masing-masing. Suasana mendadak berubah ketika ayahnya muncul dan memarahinya karena gerungin motor di malam hari. Meski hubungan mereka renggang, David hidup tanpa kekurangan karena dana peninggalan yang ibunya. Sementara itu, Joe pergi terburu-buru karena menyadari bahwa motor yang ia gunakan ternyata diambil diam-diam dari bengkel milik Paul, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Paul adalah tokoh besar di dunia balap profesional. Ia memiliki bengkel ternama, mengelola tim balap bersponsor, dan membawa para pembalapnya berlaga hingga ke Asia Tenggara. Joe bisa isipin motor tersebut karena dibantu pacarnya, si Kay, yang bekerja di bengkel itu. Tak lama kemudian, Paul menyadari motornya telah digunakan tanpa izin. Di saat yang sama, David bergabung sebagai pembalap baru di tim Paul dan baru mengetahui bahwa Joe adalah putra sang bos. Paul dengan tegas memperingatkan David agar tidak bergaul dengan pembalap liar. Baginya, tim balap adalah olahraga profesional, bukan ajang kebut-kebutan jalanan. Di sisi lain, terungkap bahwa Joe pernah berulang kali melanggar aturan, lalu lintas hingga SIM-nya dicabut selama 7 tahun. Masa hukuman itu hampir berakhir dan Joe berniat kembali ke dunia balap resmi serta mengikuti balapan besar di Macau bersama Jimmy. Meski dikenal luas sebagai legenda balapan liar, Joe justru gagal mendapatkan lisensi balap karena reputasinya yang terlalu terkenal. Ia kecewa dan curiga ayahnya sengaja menghalanginya. Joe curhat kepada pemilik bar bernama Kuai. Namun ia menolak ketika Kuai ingin berbicara langsung dengan Paul. Akhirnya, demi kesempatan membalap, Joe memberanikan diri menemui ayahnya dengan membawa hadiah. Pertemuan itu berakhir buruk. Paul menolak meminjamkan motor dan mengumumkan bahwa motor terakhir telah diberikan kepada pembalap barunya, David. Kesalahpahaman memuncak menjadi pertengkaran hebat antara ayah dan anak. Joe menuduh ayahnya sengaja menjegal kariernya, sementara Paul menyangkal semua tuduhan. Mereka berpisah dengan kemarahan dan kekecewaan mendalam. David yang menyaksikan konflik itu merasa serba salah. Ia percaya bahwa sesama pencinta balap seharusnya bisa berteman. Namun rekan setimnya mengingatkan bahwa selama David berada di tim Paul, Joe tidak akan pernah menganggapnya teman. Bahkan jika David menang di Macau, ia tidak akan diakui sebagai juara sejati, kecuali mampu mengalahkan Joe di jalanan. Terdorong oleh gengsi dan keinginannya akan pengakuan, David menemui Joe dan menawarkan bantuan untuk mencarikan motor. Namun tawaran itu ditolak. Joe menantangnya untuk balapan di jalan. Baginya, hanya kemenangan di lintasan yang bisa membuktikan segalanya.